Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, bertemu kembali dengan saya Suheri. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Penjelasan kali ini saya akan membahas pokok-pokok bahasan Sosiologi Pemerintahan, yang mana saya akan uraikan satu persatu, yaitu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan yang bertanggung jawab, pelayanan pemerintahan, legitimasi pemerintahan, birokrasi dan kepemimpinan pemerintahan, dan kebijakan publik. Keseluruhan ini saya akan kupas satu persatu. Objek material sosiologi pemerintahan adalah masyarakat dengan objek formilnya adalah governance yang dibangun atau ditopang oleh 3 subkultur, yaitu subkultur ekonomi, subkultur kekuasaan, dan subkultur sosial atau pelanggan. Ketiga subkultur tersebut saling sinergi, saling berinteraksi dalam upaya memenuhi, melindungi, dan mendistribusikan kebutuhan dasar yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil sebagai kewajiban pemerintahan. Pelayanan publik dan pelayanan sipil merupakan aspek utama kajian sosiologi pemerintahan. Selain itu, aspek kepercayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, legitimasi masyarakat, pemerintahan yang bertanggung jawab, birokrasi dan kepemimpinan pemerintahan, serta kebijakan publik, dan ada juga social justice dan social welfare juga merupakan pokok bahasan sosiologi pemerintahan. Nah, kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kita lihat pengertiannya. Kepercayaan artinya mengakui atau meyakini akan kebenaran. Kepercayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan atau keyakinan akan kebenaran. Nah, kepercayaan adalah keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman atau intuisi. Kepercayaan juga memberikan perspektif pada manusia dalam mempersepsikan kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan, dan menentukan sikap sebagai objek sikap. Menurut Fukuyama, kepercayaan adalah ekspektasi atau harapan yang timbul dalam komunitas akan adanya perilaku yang biasa, jujur dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dianut, yang dipraktikkan anggota lain dari komunitas itu. Kepercayaan memiliki nilai pragmatis yang amat penting. Kepercayaan adalah minyak pelumas penting dalam sistem sosial. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting dan esensial dalam membangun hubungan komunikasi yang efektif baik di antara masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah dan swasta. Kepercayaan dibangun atas dasar suatu keyakinan dan pengakuan terhadap kebenaran yang melandasi hubungan antar perilaku. Satu dengan yang lain akan merespon atau menerima dan memiliki kepercayaan apabila menunjukkan sikap yang akan dipercaya, di mana kepercayaan tersebut berkaitan dengan keyakinan dan pengakuan atas suatu kebenaran. Dalam konteks hubungan pemerintah atau antara pemerintah dengan yang diperintah, kepercayaan dapat dikatakan sebagai penghubung atau perekat hubungan komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat.
Kepercayaan masyarakat terbangun apabila pemerintah menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat dipercaya. Kepercayaan masyarakat berimplikasi pada tumbuhnya pengakuan dan keyakinan masyarakat yang bermuara pada sikap dan perilaku masyarakat yang menunjukkan dukungan, kepekaan, responsivitas, ketaatan, penghargaan, bahkan pengorbanan. Dengan demikian, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan, pengakuan, dan respon masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan bukti yang ditunjukkan pemerintah melalui pemenuhan janji atau komitmen untuk melayani dan melaksanakan tugas dan fungsi yang berkenaan dengan pelayanan publik, memiliki kerelaan menerima dan menghadapi akibat, dampak, resiko, dan bahkan sanksi, serta adanya dorongan etis untuk melakukan sesuatu hal walaupun di luar tugas dan fungsi. Selanjutnya, kita akan melihat faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan masyarakat dalam konteks etika politik pemerintah mengarah pada upaya meningkatnya keyakinan dan harapan publik dari tinjauan legitimasi. Kepercayaan publik akan merosot apabila legitimasi kekuasaan yang menjadi dasar wewenang penguasa merosot. Menurut Suseno, berpendapat bahwa pada prinsipnya ada 3 kemungkinan kriteria atau faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Yang pertama, legitimasi sosiologis. Kriteria ini menjelaskan bahwa kepercayaan publik dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat terhadap pejabat penguasa berdasarkan legitimasi tradisional, karismatik, dan rasional legal. Yang kedua, legalitas. Kriteria ini menjelaskan bahwa kepercayaan publik dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat bahwa keberadaan suatu pemerintahan atau perilaku pejabat pemerintah berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Yang ketiga, legitimasi etis. Kriteria ini menjelaskan bahwa kepercayaan publik dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat bahwa pemerintah atau penguasa telah bertindak menurut norma-norma moral. Nah, uraian tadi menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan cenderung akan meningkat apabila suatu pemerintah dikelola oleh pejabat atau penguasa yang secara sosiologis memiliki legitimasi tradisional, karismatik, dan rasional legal. Secara legalitas didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku, dan secara etis didasarkan kepada nilai atau norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Kepercayaan dalam konteks pemerintahan. Dalam proses hubungan pemerintahan, percaya atau kepercayaan dapat dilihat dalam 2 macam, yaitu kepercayaan sebagai input dan kepercayaan sebagai output. Ini dikutip dari bukunya Talizi Lubu Indraham. Sebagai input, kepercayaan merupakan akibat langsung legitimasi. Kepercayaan menjadi sumber legitimasi dalam proses awal suatu pemerintahan. Kepercayaan masyarakat diwujudkan dalam pemberian suara pada pemilihan umum terhadap pemerintah atau partai politik yang akan memerintah atau dipercaya. Namun, dalam hubungan pemerintahan, kepercayaan sebagai input belumlah cukup, sehingga perlu didukung oleh kepercayaan sebagai output. Sebagai output, kepercayaan adalah akibat dari pemenuhan janji atau pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat oleh pemerintah yang memerintah. Kepercayaan sebagai output adalah hal yang terpenting dalam hubungan pemerintahan. Konteks menurunnya dukungan publik kepada beragam lembaga menjadi pusat perhatian dalam hubungan dengan menurunnya dukungan publik kepada pemerintah. Menurutnya, memberikan 3 tingkatan analisis untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada pemerintah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, analisis makro yang cenderung fokus pada kekuatan-kekuatan sosiologi, ekonomi, dan internasional.
yang sudah berkontribusi terhadap ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, sistem pemerintahan nasional dan hubungan kekuasaan yang memberikan kerangka kerja dalam mana pemerintah beroperasi. Yang ketiga, kinerja lembaga pemerintah dan hubungannya dengan keluarga masyarakat. Dengan demikian, menjadi penting bahwa unsur kepercayaan masyarakat masih sangat menentukan keberadaan suatu pemerintahan. Walaupun suatu pemerintahan dibangun atas dasar kepercayaan masyarakat melalui proses pemilihan, namun pemerintah tersebut bisa menjadi pemerintahan yang tak berarti apabila tidak didukung oleh masyarakat. Kuat dukungan masyarakat terhadap suatu pemerintah terlestari apabila harapan yang dijanjikan pemerintah sebelum dipilih terwujud. Dengan demikian, tingkat legitimasi pemerintah tersebut kuat dan mendapat pengakuan masyarakat. Yang berikutnya, setelah kita menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat, yaitu kita akan menjelaskan partisipasi masyarakat. Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan, terutama kegiatan pembangunan. Hal tersebut disebabkan oleh istilah partisipasi yang berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Ini dikutip dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain. Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan dalam satu pembangunan sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan. Secara tradisional, partisipasi lebih dilihat sebagai proses administrasi dan politis. Menurut Nelson dalam Bryan dan White dalam bukunya melihat partisipasi politik dan administrasi sebagai bentuk partisipasi horizontal dan vertikal. Partisipasi selama ini diidentifikasikan dengan perilaku yang bersifat partisan atau politis, seperti pemungutan suara, kampanye, kegiatan kelompok kepentingan, dan lobby-lobby. Kegiatan itu oleh John Nelson disebut sebagai bentuk-bentuk partisipasi horizontal. Ada juga partisipasi vertikal. Sebagaimana dilukiskan oleh Nelson, partisipasi ini mencakup segala kesempatan ketika semua anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat. Dan hubungan tersebut bermanfaat bagi kedua belah pihak. Contohnya, antara lain jaringan patron klien dalam mekanisme politik. Dalam kedua kasus tersebut, perhatian besar masyarakat bukan terletak bagaimana mempengaruhi pemerintah, melainkan lebih pada pengembangan hubungan tertentu yang dapat memberikan manfaat. Partisipasi dalam proses administrasi merupakan fase ketiga untuk partisipasi. Bentuknya berupa kegiatan-kegiatan kepentingan untuk mengolah keputusan administratif atau pertukaran tertentu antara patron dan klien. Bryan dan White dalam bukunya menganalisis bahwa arti partisipasi pada era 70-an bergeser bukan sebagai proses penguatan politik, tetapi lebih dilihat sebagai alternatif bagi gerakan-gerakan revolusioner dan pemberontakan petani. Dalam arti jika rakyat dimobilisasi menjadi bagian proses pembangunan, berkuranglah kemungkinan mereka untuk dibangkitkan dalam revolusi. Partisipasi masyarakat lebih diarahkan pada pembangunan. Makanya
partisipasi mendapat ciri baru, yaitu peran serta dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program dapat mengembangkan pembangunan kemandirian yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan demi akselerasi pembangunan. Dengan kata lain, partisipasi mulai bergeser pada pembangunan nyata bagi masyarakat yang masih berkembang, sehingga partisipasi dapat didefinisikan sebagai pelibatan diri masyarakat lokal para petani, misalnya dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan proyek, dan sebagai komitmen dalam bentuk kerja atau uang. Dari hasil kajian dan pengalaman aktual di lapangan menyatakan bahwa partisipasi ternyata berarti ikut dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan suatu proyek bersama. Partisipasi tidak disamakan dengan politik pemilihan umum, melainkan diberi arti yang lebih pragmatis, yakni melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan. Dalam kaitan dengan pembangunan, Michelson berpendapat seperti berikut. Pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dan memberikan sarana dan yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran di samping bantuan pembangunan. Masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan apabila mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Karena itu, tugas utama dari mereka yang bertanggung jawab di dalam program pembangunan masyarakat ialah mengidentifikasikan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan bantuan tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka, termasuk bagaimana menjadikan mereka memperoleh kepuasan. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu mengidentifikasikan kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar akan pentingnya rasa kepuasan bagi mereka. Perlu adanya paradigma baru yang disebut sebagai pembangunan partisipatoris yang mengidentifikasikan dua perspektif. Pertama, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap, dan pola berpikir serta nilai-nilai pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Kedua, membuat umpan balik atau feedback yang pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari kegiatan pembangunan. Partisipasi mengambil bentuk dalam berbagai pola dan aktivitas. Partisipasi yang selalu dikaitkan dengan kegiatan masyarakat, pemerintah dan swasta adalah partisipasi dalam pembangunan. Mubiarto dalam bukunya menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, ketiga sasaran pembangunan masyarakat yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan diusahakan agar dianggap sebagai satu paket usaha. Yang kedua, peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, yang keempat, antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Nah, masyarakat yang berkemampuan demikian bisa membangun desanya tanpa partisipasi vertikal dengan pihak lain. Yang kelima,
kemampuan masyarakat untuk mengembangkan secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penjelasan mengenai konsep dan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dirangkum melalui gambar berikut. Silakan Anda lihat gambar berikut ini. Ada penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, lalu saling berkaitan, ada perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, dan juga saling berkaitan pembangkitan partisipasi masyarakat. Nah, keseluruhan itu saling mempengaruhi. Partisipasi masyarakat juga dikenal dalam konteks pembangunan sosial politik. Menurut Budiarjo dalam bukunya, partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan berikut: bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Pernyataan Budiarjo tersebut didukung oleh Ryu Kaho dalam bukunya bahwa konsepsi partisipasi terkait secara langsung dengan ide demokrasi, di mana prinsip dasar demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Partisipasi pembangunan politik harus mengarah pada proses demokratisasi. Berkaitan dengan itu, konsep partisipasi dalam demokrasi dijelaskan Mikles sebagai berikut: memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang skala sosial, dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang. Atau dengan kata lain, prinsip partisipasi bertujuan untuk menjamin pengaruh dan partisipasi yang sama dalam mengatur kepentingan bersama bagi semuanya. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, proses, dan implementasi pembangunan. Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan, terutama kegiatan pembangunan. Hal tersebut disebabkan oleh istilah partisipasi yang berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta, seperti yang dijelaskan tadi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Stephen dalam bukunya membedakan tahap partisipasi dalam proses pembangunan. Yang pertama, partisipasi pada tahap perencanaan. Yang kedua, partisipasi pada tahap pelaksanaan. Yang ketiga, partisipasi pada tahap pemanfaatan. Dan yang keempat, yaitu partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan. Jika dimensi partisipasi masyarakat dikonstruksikan secara logis mengikuti proses pembangunan, maka bisa saja seseorang atau kelompok masyarakat berpartisipasi sepanjang proses pembangunan, dan dapat pula berpartisipasi hanya pada satu atau beberapa fase dari proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, kalangan ilmuwan menyimpulkan bahwa bila masyarakat tidak diikutsertakan secara dini dalam proses perencanaan pembangunan, sulit diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Siagian, menyatakan bahwa pembangunan untuk masyarakat akan terwujud dengan cara atau melalui dan bersama rakyat sendiri. Ide atau rencana dibawa dalam rapat dan rakyat memberitahu serta diajak untuk berdiskusi. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pada hakikatnya meliputi adanya partisipasi dalam pemilihan alternatif tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan yang dapat berwujud usul, saran, tanggapan, dan penentuan pilihan. Kesemuanya disampaikan dalam rapat. Pada prinsipnya, kegiatan atau keberhasilan pembangunan tergantung pada adanya keterlibatan aktif masyarakat
Sebaliknya, pembangunan dapat merangsang partisipasi aktif masyarakat apabila benar-benar mencerminkan kepentingan atau aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan dengan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, Cohen dan Uphoff menegaskan yaitu participation in implementation deal with. Taliziduhun Raha berpendapat bahwa partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan meliputi yang pertama mengarahkan daya dan dana, yang kedua administrasi dan koordinasi, yang ketiga penjabaran ke dalam program. Sebagaimana yang dimaksud sebagai partisipasi dalam memikul beban pembangunan termasuk dalam pengertian ini, terutama beban berupa material, bahan, tenaga, waktu, tanah, alat, dan sebagainya. Sejalan dengan itu juga, Konchuroningrat mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, rakyat dapat diajak untuk berpartisipasi dengan jalan menyumbangkan tenaga atau harus kepada proyek-proyek pembangunan yang khusus bisanya bersifat fisik. Beranjak dari berbagai pendapat tadi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa partisipasi secara operasional berupa kontribusi di dalam memberikan dana, tenaga, bahan, dan yang sejenisnya. Partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan. Partisipasi pada kategori ini dimaksudkan sebagai partisipasi dalam menerima output atau outcome, keluaran yang diwujudkan dalam bersifat fisik dan non-fisik. Cohen dan Uphoff menyebutkan participation and benefit, yang pada uraiannya dibedakan menjadi pertama, manfaat material seperti peningkatan income dan aset. Yang pertama, manfaat material seperti peningkatan income atau aset lain yang penting bagi kepentingan pribadi. Yang kedua, manfaat sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa-jasa lain. Ketiga, manfaat individual seperti pengembangan diri, kekuasaan politik, dan kepercayaan umum bahwa seseorang mulai dapat mengendalikan kuasanya. Keempat, konsekuensi yang diharapkan. Jadi, dalam partisipasi kategori ini, wujudnya dapat berupa keterlibatan dalam menerima setiap hasil pembangunan sebagai pemilik sendiri atau bersama, menggunakan setiap hasil pembangunan, menggunakan dan merawat, memelihara secara rutin, mengatur penggunaannya dan pengembangannya secara bersama. Partisipasi masyarakat dalam penilaian atau yang sering kita sebut dengan evaluasi. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penilaian atau pengawasan pembangunan, Cokro Amijoyo berpendapat sebagai berikut. Di dalam rangka menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat, maka pengawasan dan partisipasi tidak cukup dilakukan oleh lembaga-lembaga formil, tetapi oleh organisasi-organisasi masyarakat, golongan-golongan kepentingan, termasuk golongan cendekiawan, mahasiswa, buruh, wanita, kelompok-kelompok profesi, bahkan anggota masyarakat atau seorang warga negara biasa dapat turut mengawasi, sehingga pelaksanaan administrasi negara lebih dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu bentuknya dapat secara langsung ataupun berupa pengutaraan pendapat atau kritik yang ditujukan kepada kebaikan atau keburukan suatu kebijaksanaan, rencana atau program pemerintah. Dukungan partisipasi masyarakat dalam penilaian pembangunan adalah keterlibatan dalam mengawasi jalannya pembangunan. Apakah sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah pembangunan tersebut telah mencerminkan kepentingan masyarakat. Baik, materi kali ini kita akan sambung masih dalam pembahasan pokok-pokok bahasan sosiologi pemerintahan
Untuk itu silakan Anda subscribe, like, dan share agar Anda dapat mengikuti materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.